Bentuk molekul teori Weissenberg, PEI, PEB, tipe molekul AXN-EM. Kedua, teori domain elektron, PEI, PEB, tolakan elektron PEB lebih dari PEI. Bentuk molekul berdasarkan teori Weissenberg dan teori domain elektron. Teori Weissenberg adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Teori tolakan pasangan elektron ini dikenal dengan istilah Weissenberg valency shell electron pair observation. Bentuk molekul didasarkan kepada jumlah elektron yang saling tolak menolak di sekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh mungkin untuk meminimumkan tolakan. Teori Weissenberg merupakan penjabaran sederhana dari rumus Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatom berdasarkan struktur Lewisnya. Teori Weissenberg pertama kali dikembangkan oleh Neville Sandwich dan Herbert Powell pada tahun 1940 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ronald Gillespie dan Ronald Needham. Ide dasar teori Weissenberg adalah adanya tolakan antara pasangan elektron sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Posisi pasangan elektron satu dengan yang lain yang semakin berjauhan akan menyebabkan tolakan antar mereka menjadi semakin kecil. Pada posisi yang paling jauh yang dapat dicapai, tolakan antar pasangan elektron menjadi minimal. Tolakan antar pasangan elektron terjadi antara pasangan elektron bebas yang terlokalisasi pada atom pusat dan elektron ikat secara ikatan koordinasi. Teori Weissenberg mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan antar elektron di kulit valensi menjadi minimal. Teori domain elektron. Menurut Ralph H. Petrucci 1985, teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori Weissenberg, yaitu teori ini adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. 1. Setiap elektron ikatan, apakah ikatan tunggal, rangkap atau rangkap 3, merupakan satu domain. Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Contoh, tentukan domain elektron atom pusat pada beberapa senyawa H2O, CO2, dan SO2. Pembahasan. 1. Gambarkan struktur masing-masing senyawa. 2. Setiap satu elektron ikatan, tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 merupakan satu domain. Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Sehingga jumlah domainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Senyawa H2O jumlah domain elektronnya 4. Senyawa CO2 jumlah domain elektronnya 2. Senyawa SO2 jumlah domain elektronnya 3. Cara domain elektron mempunyai fungsi-fungsi dasar sebagai berikut. 1. Antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil informasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. 2. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah tolakan antara domain elektron bebas lebih dari tolakan antara domain elektron bebas dengan domain elektron ikat lebih dari tolakan antara domain elektron ikatan. 3. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Rumus atau tipe molekul. Rumusan tipe molekul dapat ditulis dengan lambang AXN-EM dalam kurung dua pasangan elektron. Pasangan elektron ikatan PEI dan pasangan elektron bebas PEB, di mana A sebagai atom pusat, X jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI, E jumlah pasangan elektron bebas atau PEB. Catatan,
Ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dihitung satu pasang elektron ikatan tolakan antara PEI strip PEB lebih dari PEB strip PEI lebih dari PEI strip PEI. PEI menentukan bentuk molekul, PEB mempengaruhi besar sudut ikatan. Langkah-langkah memprediksi bentuk molekul dengan teori Rutherford. 1. Tentukan struktur Lewis dari rumus molekul. 2. Tentukan jumlah PEB dan PEI atom besar. 3. Tentukan tipe atau rumus molekulnya. 4. Gambar bentuk molekul dan beri nama sesuai dengan jumlah PEI dan PEB. Contoh senyawa metana CH4. Struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dari struktur Lewisnya bahwa atom pulsasi memiliki 4 pasangan elektron ikatan atau PEI dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB, sehingga tipe molekulnya adalah AX4. Pasangan elektron ikatan akan menepati posisi di mana tolakan sekecil mungkin, sehingga posisi PEI antara satu dengan yang lain menjadi sama jaraknya dan menghasilkan sudut antara H ikatan C ikatan H yang sama besarnya, sehingga berdasarkan rumus atau tipe molekulnya CH4 memiliki bentuk tetrahedral seperti tampak pada gambar berikut. Senyawa amonia NH3. Struktur Lewis NH3 adalah sebagai berikut. Pembahasan. Atom pusat adalah N, mempunyai elektron valensi 5, pasangan elektron ikatan X sama dengan 3, pasangan elektron bebas E sama dengan dalam kurung 5 dikurang 3 per 2 sama dengan 1. Bentuk molekul AX3E, bentuk molekulnya piramida segitiga. Menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen. Langkah-langkah menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen poliatom. 1. Membuat konfigurasi elektron masing-masing unsur dari nomor atom. 2. Mengetahui elektron valensi masing-masing unsur dari konfigurasinya. 3. Membuat struktur Lewisnya. 4. Menentukan domain elektron dalam kurung PEI dan PEB pada atom pusat. 5. Membuat notasi atau notasi Rutherford. 6. Menggambarkan bentuk molekulnya. Contoh, gambarkan bentuk molekul dari CH4. Pembahasan. Atom pusat adalah C, memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Atom pusat C mempunyai elektron valensi 4. Struktur Lewis dari atom pusat C yaitu pasang elektron ikatan X sama dengan 4. Atom C menggunakan 4 elektronnya untuk membentuk ikatan dengan 4H sehingga PEI sama dengan 4. Pasangan elektron bebas E sama dengan elektron valensi dikurang PEI per 2 sama dengan dalam kurung 4 dikurang 4 per 2 sama dengan 0. Tipe molekulnya X4. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Catatan. Dengan adanya PEB yang akan menolak PEI menjadikan sudut ikatan 109 derajat. Ya, materi ketiga, interaksi antara molekul. Pengaruh pada sifat fisik zat, titik didih, titik leleh, wujud zat. Gaya van der Waals terdiri dari gaya dipol-dipol, gaya London. Gaya dipol-dipol terdiri dari gaya dipol permanen dan gaya dipol terimbas. Kedua, ikatan hidrogen. Gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Jadi, gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Gaya ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals 1837 sampai 1923. Konsep gaya tarik antar molekul ini digunakan untuk menurunkan persamaan tentang zat-zat berada pada satu gas. Kejadian ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron atom lain yang disebut gaya tarik-menarik elektrostatik atau gaya Coulomb. Umumnya terdapat pada senyawa polar. Paling sedikit terdapat 3 gaya antar molekul yang berperan dalam terjadinya gaya van der Waals, yaitu gaya orientasi, gaya imbas, dan gaya diversi. Pertama, gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Gaya orientasi terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar.
Interaksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan. 2. Gaya imbas atau gaya dipol-dipol reduksi. Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul yang dipol permanen berinteraksi dengan molekul dipol saat dengan dipol permanen. Adanya molekul-molekul polar akan menyebabkan imbasan dari kutub molekul polar kepada molekul non-polar, sehingga elektron-elektron dari molekul non-polar tersebut mengumpul pada salah satu sisi molekul atau terdorong atau menarik, yang menimbulkan terjadinya dipol sesaat pada molekul non-polar tersebut. Terjadi dipol sesaat akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antar dipol tersebut yang menghasilkan gaya imbas. Gaya imbas juga memberikan andil yang kecil terhadap keseluruhan gaya van der Waals. Gaya London atau gaya diversi atau gaya tarik-menarik dipol saat dipol terimbas. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang bersifat lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat. Dipol-dipol yang berlawanan arah ini saling berikatan walaupun sifatnya lemah. Adanya gaya-gaya ini terutama terdapat pada molekul-molekul nonpolar yang dikemukakan pertama kalinya oleh Fritz London. Ikatan hidrogen antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen terjadi ikatan hidrogen. Titik didih senyawa hibrida dari unsur-unsur golongan A, 5A, 4A, dan 7A diberikan pada gambar berikut. Kecenderungan itu sesuai dengan yang diharapkan karena dari CH ke SNH massa molekul relatif meningkat sehingga gaya van der Waals juga makin kuat. Akan tetapi ada beberapa penyesuaian seperti yang terlihat pada gambar, yaitu NF, H2O, dan NH3. Ketiga senyawa itu mempunyai titik didih yang luar biasa tinggi dibandingkan anggota lain dalam kelompoknya. Fakta itu menunjukkan adanya daya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat dalam senyawa-senyawa tersebut. Walaupun molekul HF, H2O, dan NH3 bersifat polar, gaya dipol-dipolnya tidak cukup kuat untuk menerangkan titik didih yang mencolok tinggi itu. Hubungan interaksi antar molekul dengan sifat fisik zat. Sifat fisik seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar molekul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih beberapa senyawa hibrida biner dari unsur-unsur golongan 4A hingga 7A. Titik didih dari senyawa hibrida unsur golongan 4A, CH4, SCH4, GeH4, dan SNH4 seluruhnya nonpolar, sehingga dari atas ke bawah golongan dari C ke Sn. Hal ini dapat dimengerti sebagai akibat dari adanya polarisasibilitas dan gaya diversi London secara umum meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekulnya. Senyawa-senyawa hibrida dari golongan 5A, 6A, dan 7A secara umum juga mengikuti pola kenaikan titik didih yang sama, namun khusus untuk senyawa NH3, H2O, dan HF, titik didihnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Faktanya, ketiga senyawa ini juga memiliki sifat-sifat yang membedakannya dari senyawa lain dengan massa molekul dan polaritas yang bermiripan. Sebagai contoh, air H2O memiliki titik leleh yang tinggi, kalori jenis yang tinggi, dan kalor penguapan yang tinggi. Sebagai contoh, air H2O memiliki titik leleh yang tinggi, kalor jenis yang tinggi, dan kalor penguapan yang tinggi. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa adanya gaya antar molekul tak lazim yang kuat pada molekul-molekul ketiga senyawa tersebut, yakni ikatan hidrogen. Molekul yang sebaran muatannya tidak simetris
bersifat polar dan mempunyai dua ujung yang berbeda muatan atau dipol. Dalam zat polar, molekulnya cenderung menyusun diri dengan ujung pol positif berdekatan dengan ujung pol negatif dari molekul di dekatnya. Suatu gaya tarik-menarik yang terjadi disebut gaya tarik dipol-dipol dibandingkan gaya dispersi atau gaya London, sehingga zat polar cenderung mempunyai titik cair dan titik didih lebih tinggi dibandingkan zat non-polar yang massa molekulnya kira-kira sama. Contohnya normal, butana, dan aseton. Gaya-gaya antar molekul yaitu gaya dispersi atau gaya London dan gaya dipol-dipol secara kolektif disebut gaya Van der Waals. Gaya dispersi setiap zat, baik polar maupun non-polar, zat polar menambah gaya dispersi dalam zat itu. Kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau untuk mengubah suatu molekul disebut polarisabilitas. Polarisabilitas berkaitan dengan massa molekul relatif mR dan bentuk molekul. Pada umumnya, makin banyak jumlah elektron dalam molekul, makin mudah mengalami polarisasi. Oleh karena jumlah elektron berkaitan dengan massa molekul relatif, maka dapat dikatakan bahwa makin besar massa molekul relatif, makin kuat gaya London. Hubungan interaksi antar molekul dengan seperti zat. Ikatan hidrogen pada air. Pada air, suatu molekul air dapat berikatan hidrogen dengan 4 molekul air lain di sekitarnya dalam suasana tetrahedral. Pada es, molekul-molekul air berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku namun lebih terbuka. Struktur yang lebih terbuka atau berongga pada es seperti terlihat pada gambar mengakibatkan es memiliki densitas atom sejenis yang lebih kecil. Ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen putus. Hal ini menyebabkan molekul-molekul air dapat tersusun lebih rapat sehingga densitasnya meningkat seperti terlihat pada gambar. Dengan kata lain, jumlah molekul H2 persatuan volume dalam wujud cair lebih banyak dibandingkan dalam wujud zat. Dalam wujud padat, ikatan hidrogen pada molekul pada makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup melibatkan senyawa-senyawa dengan struktur kompleks seperti protein dan DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang energinya pas dalam memungkinkan hal tersebut. Energi ikatan hidrogen paling besar di antara gaya-gaya interaksi antar molekul lainnya, dan energinya relatif jauh lebih kecil dibanding ikatan kimia intramolekul seperti ikatan kovalen dan ikatan ionik. Analisis bentuk molekul dan polaritas molekul. Molekul mempunyai sifat polarisabilitas berbeda-beda. Polarisabilitas merupakan kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Polarisabilitas sangat erat hubungan dengan massa relatif molekul dan kerumitan molekul. Massa relatif molekul. Pada umumnya, molekul dengan jumlah elektron yang besar akan lebih mudah mengalami polarisabilitas. Jika semakin besar nomor massa molekul relatif, maka semakin kuat pula gaya London yang bekerja pada molekul itu. Bentuk molekul. Molekul yang mempunyai bentuk molekul memanjang lebih mudah mengalami polarisabilitas dibandingkan dengan molekul dengan bentuk rumit, membulat atau simetris.